Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballagur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Salah satunya adalah kesehatan, kenikmatan sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di kelas 3 Salafiyah Ula Islam Center bin Bas untuk membahas pelajaran akidah. Pada pertemuan yang lalu, Ustaz sudah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan agama Islam. Tingkatan-tingkatan yang sudah Ustaz sebutkan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan Islam, kemudian yang kedua adalah tingkatan iman, dan yang ketiga adalah tingkatan ihsan, tingkatan yang tertinggi. Baik anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tingkatan yang pertama, yaitu melanjutkan dari tingkatan yang kemarin adalah tingkatan Islam. Di dalam tingkatan Islam terdapat rukun. Rukun adalah sebuah pondasi, sebuah tiang utama yang menjadi penguat dalam tingkatan yang pertama, sehingga dengan adanya rukun maka kekuatan tingkatan yang pertama itu bisa lebih kuat dan bisa lebih kokoh lagi. Oleh karena itu, Ustaz akan menyebutkan rukun-rukun yang terdapat di dalam tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jelaskan dari hadis yang akan Ustaz bacakan, silakan disimak. Hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman. Ustaz bacakan hadisnya tentang rukun Islam atau pondasi agama Islam. An Abi Abdurrahmani Abdillah bin Umar ibni Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya adalah hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia mengatakan ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunaikan zakat, yang kedua, maaf tadi yang pertama, yang sekarang yang kedua menunaikan zakat, menunaikan salat, menunaikan zakat yang ketiga, kemudian menunaikan haji ke Baitullah, dan yang terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini disebutkan tentang 5 pondasi utama, 5 tiang utama dalam menjalankan tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan Islam. Ketika seorang muslim sudah menjalankan 5 tingkatan yang sudah Ustaz sebutkan tadi, maka akan sempurna tingkatan yang pertama itu tentang keislamannya di dalam hatinya maupun amalan sehari-harinya tentang keislaman yang sesuai dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang pertama tadi adalah rukun Islam, yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu ada 2 macam. Kita bersaksi, namanya syahadat adalah bersaksi
kepada Allah dan kepada Muhammad, bersaksi yang pertama kepada Allah bahwasannya Nabi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak disembah dan tidak ada selainnya yang boleh disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang tingkatan rukun Islam, tentang pondasi-pondasi atau rukun-rukun dalam keislaman adalah yang kedua adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah sebuah perintah yang Allah perintahkan. Sholat adalah sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada umatnya untuk dijalankan sebanyak 5 waktu dalam sehari. Maka dari itu setiap muslim harus mengerjakan sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari. Untuk rinciannya akan Ustaz jelaskan nantinya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat, biasanya zakat itu dibayarkan ketika menjelang datangnya Idul Fitri atau sebelum kita merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya adalah agar nantinya kita bisa memberikan makan dan bisa memberikan manfaat yang banyak bagi orang-orang fakir dan miskin yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah sebuah amalan yang sangat agung, perintah dan merupakan rukun Islam dan akan menyempurnakan keislaman seorang ketika seorang sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu, puasa di bulan Ramadan merupakan perintah yang sangat mulia dan perintah yang sangat agung, dan Allah lah yang akan mengganjar memberikan pahala itu kepada hambanya secara langsung tanpa perantara. Yang kelima adalah haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk menunaikan ibadah haji, yaitu dalam rangkaian kita datang ke sana untuk bertawaf, untuk mengerjakan lempar jamroh dan lain sebagainya, dan itu amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk rinciannya dan penjelasan secara lengkapnya insya Allah akan Ustaz jelaskan di pertemuan yang akan datang. Inilah 5 rukun yang harus kita fahami agar keimanan dan kesempurnaan keislaman dalam hati kita itu bisa sangat sempurna dan kita bisa menjalankan semua amalan-amalan dan perintah-perintah Allah dengan baik dan bisa meninggalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Anak Ustaz yang Ustaz cintai Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjelasan dari Ustaz tentang rukun Islam yang akan Ustaz bahas pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi anak-anak Ustaz sekalian dan bisa menjadi pengetahuan yang baru bagi yang belum mengetahui, dan bisa menjadi murojaah bagi santri-santri yang sudah mengetahui dan sudah menghafalkan tentang 5 rukun Islam yang harus kita hafal dan kita kerjakan. Oke, baik anak Ustaz yang Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tugas dari Ustaz. Silakan ketika kalian sudah mendengarkan dan menyimak hafal materi yang Ustaz jelaskan pada pagi hari ini, tugas berikutnya adalah setiap santri silakan diminta untuk menghafalkan dan membaca hadis yang Ustaz akan kirimkan, hadis tentang rukun Islam, dan mengirimkan dalam bentuk rekaman ke WhatsApp pribadi Ustaz dan akan Ustaz berikan penilaian. Bagi santri yang tidak mengirimkan maka mohon maaf tidak bisa diberikan nilai. Oleh karena itu Ustaz tunggu setiap santri dan semua santri Ustaz harapkan bisa mengirimkan tugasnya agar nanti bisa diberikan nilai yang terbaik dan bisa menambah nilai kegiatan hariannya. Oke, Ustaz akan tunggu tugas yang kalian kirimkan maksimal sampai jam 12 sekian ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan manfaat buat kalian semuanya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.